Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Dua petinggi Juventus terancam sanksi, usai buat rusuh di San Siro. Ketegangan laga Inter Milan versus Juventus pada pekan ke-25 Serie A belum benar-benar reda. Selain kontroversi kartu merah untuk Pierre Kalulu, kini sorotan mengarah ke jajaran manajemen Bianconeri. Menurut laporan Gazzetta, CEO Juventus, Damien Comolli, dan Direktur of Football Strategi, Giorgio Chiellini berada dalam risiko tinggi terkena sanksi disiplin, setelah terlibat insiden panas di lorong San Siro saat jeda pertandingan. Wasit laga tersebut, Federico Lapena, menjadi sasaran protes keras dari kedua petinggi Juve itu yang turun dari tribun VIP, usai keputusan kartu merah terhadap Kalulu. Insiden terjadi saat turun minum. Setelah kartu merah Kalulu, suasana memanas. Comolli dan Chiellini disebut turun langsung untuk melayangkan protes kepada Lapena, sementara pelatih Luciano Spalletti terlihat lebih tenang dan berusaha meredam situasi. Ekspresi emosional kedua petinggi klub terekam kamera dan viral di media sosial. Kini, bola panas berada di tangan otoritas disiplin Serie A. Ancaman dan hujatan hantam Bastoni, setelah kartu merah Kalulu. Setelah insiden yang berujung kartu merah bagi bek Juventus, Pierre Kalulu dalam laga kontra Inter Milan di pekan 25 Serie A, gelombang kebencian membanjiri media sosial Alessandro Bastoni dan sang istri, Camilla. Bek Inter itu menjadi sasaran ratusan komentar berisi hinaan, ancaman, bahkan ujaran kebencian yang menyeret keluarga serta anak-anak mereka. Situasi tersebut memaksa Bastoni dan istrinya mengambil langkah tegas, menutup kolom komentar di akun Instagram mereka. Insiden di lapangan yang memicu kartu merah untuk Kalulu memancing reaksi emosional sebagian oknum supporter. Namun, reaksi tersebut melampaui batas kewajaran. Beberapa komentar yang muncul di media sosial mengandung ancaman serius, termasuk doa kematian dan intimidasi terhadap keluarga sang pemain. Fenomena ini kembali menegaskan bahwa rivalitas sepak bola kerap berubah menjadi ruang pelampiasan kebencian, yang tidak terkendali di dunia digital. Selebrasi Bastoni setelah kartu merah diberikan menuai kritik luas. Banyak pihak menilai gestur tersebut tidak mencerminkan sportivitas. Terungkap, detail transfer Yanis Massolin ke Inter Milan. Pada jendela transfer Januari lalu, Inter Milan meresmikan perekrutan Yanis Massolin dari Modena FC. Pakar transfer Italia, Matteo Moretto, membeberkan detail finansial operasi ini sekaligus mengungkap fakta bahwa Nerazzurri bukan satu-satunya klub yang meminati sang pemain. Pada bulan Januari, Inter resmi mengumumkan perekrutan Massolin, talenta dari Modena yang tampil sangat baik, termasuk baru-baru ini karena ia mencetak gol penting pada akhir pekan lalu. Saya ingin mengingatkan kembali angka pasti dari operasi transfer ini, 3,5 juta euro ditambah bonus hingga mencapai total sekitar 6 juta euro, plus persentase untuk penjualan kembali di masa depan. Ungkap Moretto. Struktur kesepakatan ini menunjukkan perencanaan matang Inter. Biaya awal relatif terjangkau, namun tetap memberi ruang bagi Modena untuk mendapatkan keuntungan jika Massolin berkembang pesat dan dijual di kemudian hari. Dalam konteks pasar pemain muda Eropa saat ini, angka tersebut tergolong investasi yang cerdas. Inter Milan tembus 60 poin hingga pekan ke-25 Serie A, kali kelima dalam sejarah klub. Kemenangan atas Juventus bukan hanya soal gengsi derby de Italia, hasil tersebut membawa Inter Milan melampaui angka 60 poin setelah 25 pekan Serie A, sebuah pencapaian yang baru terjadi 5 kali dalam sejarah klub. Di bawah arahan Cristian Cifu, Nerazzurri menunjukkan konsistensi luar biasa yang menempatkan musim ini sejajar dengan era-era terbaik dalam sejarah panjang klub. Sejarah menunjukkan bahwa ketika Inter mencapai angka seperti ini di pekan ke-25, musim hampir selalu berujung manis. Dengan keunggulan poin signifikan dan momentum positif, Nerazzurri kini berada di jalur ideal menuju Scudetto.
Namun seperti biasa dalam sepak bola Italia, perjalanan belum selesai. Marchegiani dengan Pio Esposito, Lautaro bergerak lebih baik. Soal Bastoni, jangan terlalu menghakimi. Derby de Italia antara Inter Milan vs Juventus masih menyisakan gelombang polemik. Selain hasil akhir dan kartu merah kontroversial untuk Pierre Kalulu, perdebatan juga menyasar performa individu serta dinamika taktik. Mantan kiper timnas Italia, Luca Marchegiani, memberikan analisis tajam dalam program Sky Sport. Ia membahas dua hal utama, kontroversi insiden Alessandro Bastoni serta dampak kehadiran Francisco Pio Esposito terhadap permainan dan pergerakan Lautaro Martinez. Salah satu analisis paling menarik dari Marchegiani adalah soal perubahan dinamika serangan Inter ketika Esposito masuk. Pio memberi Lautaro kesempatan untuk bergerak lebih baik dan lebih leluasa. Dengan keunggulan jumlah pemain, Inter bisa bermain lebih ofensif. Marcus Thuram bahkan sempat melebar ke sisi kiri, membuka ruang tambahan di lini depan. Ketika Pio masuk, Inter bisa bermain dengan lebih banyak penyerang karena memiliki keunggulan jumlah pemain, dan Thuram melebar ke sisi kiri tengah. Media Italia kritik Luis Henrique saat laga Inter versus Juventus, seperti tertidur di momen krusial. Kemenangan dramatis 3-2 yang diraih Inter Milan atas Juventus dalam Derby de Italia pekan ke-25 Serie A, seharusnya menjadi malam penuh pujian bagi pemain Nerazzurri. Namun, sorotan tajam justru mengarah kepada winger asal Brasil, Luis Henrique, yang dinilai tampil inkonsisten sepanjang pertandingan. Performa Henrique memicu perdebatan baru soal konsistensinya, terutama setelah ia sempat memberikan harapan di awal laga sebelum akhirnya dinilai menghilang di momen penting. Kritik paling keras datang saat Juventus mencetak gol penyeimbang. Dalam prosesnya, Henrique dinilai kehilangan fokus dan gagal mengawal Cambiaso, yang dengan mudah melewatinya sebelum membantu terciptanya gol. Beberapa media Italia menyebut momen itu sebagai bentuk pemain yang tertidur di lapangan, istilah yang menggambarkan kurangnya konsentrasi dalam situasi krusial. Kesalahan kecil dalam laga besar seperti Inter versus Juventus jelas berdampak besar. Dalam pertandingan berintensitas tinggi, 1 detik kehilangan fokus bisa mengubah jalannya laga. Thomas Palacios bersinar di Argentina, sabet MVP saat Estudiantes tahan imbang Gimnasia. Bek muda milik Inter Milan, Thomas Palacios, mulai menunjukkan kualitas terbaiknya setelah kembali ke Argentina dengan status pinjaman. Pemain kelahiran 2003 itu tampil gemilang bersama Estudiantes de La Plata dan sukses meraih penghargaan Man of the Match dalam laga derby melawan Gimnasia La Plata. Pertandingan klasik tersebut berakhir imbang tanpa gol, namun kontribusi Palacios di lini belakang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik laga. Sejak meninggalkan Inter pada Januari lalu dengan skema pinjaman disertai opsi pembelian, Palacios langsung mendapatkan menit bermain reguler. Laga melawan Gimnasia menjadi penampilan ketiganya secara beruntun, sinyal positif bagi perkembangan sang pemain. Bek 22 tahun itu tampil disiplin, solid dalam duel udara, serta tenang dalam distribusi bola dari lini belakang. Dalam derby yang syarat tekanan, ia menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Quagliarella, Zielinski sedang on fire, kredit penuh untuk Cifu. Kemenangan dramatis Inter Milan atas Juventus di pekan ke-25 Serie A, kembali menegaskan dominasi Nerazzurri di puncak klasemen. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Piotr Zielinski, dan pujian pun mengalir deras, termasuk dari mantan striker Italia, Fabio Quagliarella. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Quagliarella secara khusus menyoroti peran pelatih Christian Cifu dalam mengoptimalkan performa gelandang asal Polandia tersebut. Quagliarella tak ragu menyebut nama Cifu sebagai sosok di balik kebangkitan Zielinski. Zielinski adalah berkat Cifu, itu harus dikatakan,
dia bisa menggantikan Mkhitaryan, bisa menggantikan Calhanoglu, dan dia benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa, puji Quagliarella. Menurut Quagliarella, fleksibilitas Zielinski menjadi nilai plus besar, ia mampu mengisi peran yang biasa dimainkan oleh Henrikh Mkhitaryan maupun Hakan Calhanoglu, tanpa mengurangi kualitas permainan tim. Marotta, kritik terhadap Bastoni berlebihan, Juventus raup 70 juta euro dari Diving. Presiden Inter Milan, BP Marotta, akhirnya angkat bicara soal kontroversi Derby d'Italia yang kembali memecah opini publik. Berbicara usai rapat lega Serie A, Marotta menilai terjadi penghakiman publik berlebihan terhadap Alessandro Bastoni serta menyinggung kembali luka lama yang menurutnya merugikan Inter, termasuk momen ketika Juventus lolos ke Liga Champions berkat penalti kontroversial. Pernyataannya keras, tajam, dan syarat pesan politik sepak bola. Marotta menyebut bahwa Bastoni menjadi korban gokna atau persekusi media, yang melampaui kejadian di lapangan. Posisi kami sangat sederhana. Kami melihat ada sikap media yang berlebihan terhadap kejadian tersebut. Bastoni menjadi sasaran penghakiman publik yang melampaui apa yang sebenarnya terjadi. Ia berusia 26 tahun dan sudah memainkan lebih dari 300 pertandingan. Ia merupakan aset tim nasional dan ada yang bahkan meragukan kehadirannya. Itu tidak adil, ujar Marotta. Ia menilai kesalahan yang terjadi hanyalah kehilafan seorang pemain muda, sesuatu yang wajar dalam sepak bola penuh emosi. Massimo Moratti sentil Juventus, jangan merasa jadi korban, sejarah bicara lain. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti membahas laga panas melawan Juventus, kontroversi aksi Alessandro Bastoni, hingga respons kubu bianconeri yang dianggap berlebihan. Dalam wawancaranya di radio Anch'io Sport, Moratti menilai Juventus terlalu membesar-besarkan insiden dan memainkan narasi sebagai korban sepak bola Italia. Moratti tidak sepenuhnya membela Bastoni. Ia mengakui bahwa aksi sang bek memang berlebihan. Diving itu mengganggu, termasuk ketika pemain berpura-pura terkena pukulan di wajah padahal kena di dada, ujar Moratti. Bagian paling tajam dari wawancara muncul saat Moratti menanggapi protes keras Juventus, termasuk langkah John Elkann yang dikabarkan menghubungi Presiden FIGC Gabriele Gravina. Moratti menyebut bahwa Juventus kini tampil sebagai pihak yang merasa dizalimi. Zaman sudah berubah, sekarang Juventus mengeluh, bersikap seperti korban dan memang menjadi korban dari sesuatu yang baru.